Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot Tweet, Soranya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi membacaannya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak, dukungan kamu sangat berarti untuk Sora. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Ya, pembacaannya adalah dengan sebuah tema, dia keliru. Ternyata tidak semudah itu lupakan kamu. Oke, ada seseorang yang keliru ya. Dia pikir gampang nih nanti lupain kamu, gampang kok move on, gampang kok cari pengganti kamu dan sebagainya. Ternyata dia salah. Siapakah orang ini? Oke, kita lihat dulu gimana cerita kalian dan semoga ada hal-hal baik yang terjadi selama pembacaan ini. Oke, yang terjadi di antara kalian adalah ada kebohongan-kebohongan, ada tipu muslihat gitu ya. Ada rayu-merayu. Jadi sebenarnya awalnya mungkin saja kamu berdealing dengan seseorang yang sangat pandai sekali bicara, sangat pandai sekali merayu dan mengambil hati. Itu bisa. Ya. Tapi yang terjadi adalah kalau Sora lihat di sini, kita mulai bahas dulu dari kenapa sih kok bisa sampai ada adegan berusaha melupakan seperti ini ya. Oke. Jadi di sini ada kebohongan, ada manipulasi, ada juga yang tidak jujur, apapun itu kamu menyebutnya ya. Jadi kalau Sora lihat ya, dia bisa juga meninggalkan kamu, bisa juga ada yang ghosting, ada yang bohong, tiba-tiba ngilang gitu aja dan sebagainya itu ada gitu loh ya. Atau ada yang memang menghindar ya, main petak umpet sama kamu itu ada. Tapi di sini adalah ada kebohongan-kebohongan yang terjadi ya. Kenapa sih dia pingin melupakan kamu? Karena kalau surat di sini mungkin saja dia sudah tertangkap basah kalau dia bohong sama kamu. Oke, kita lihat lagi isu lain di antara kalian. Oke. Selain dari isu-isu tentang kebohongan, hubungan kalian juga diwarnai oleh banyak sekali sikap dia yang sering sekali menjaga jarak, sering sulit untuk kayak mingle sama kamu, seperti kalau Sora bilang ya, susah kayak sinkron sama kamu karena dia seperti dia lupa bahwa mungkin dia punya komitmen sama kamu. Jadi kayak status double tapi rasa single ya, berperilaku hanya egois, mementingkan diri dia sendiri, menjaga jarak. Jadi ada kesombongan dia di sana, ada ego di sana gitu loh. Ya, tapi di satu sisi dia sebenarnya adalah seseorang yang bisa saja kesepian. Nah, di sini selain ada ego dari mungkin dari dia atau dari kamu, ingat bisa vice versa. Di sini juga ada masalah itu tadi ya. Merasa kesepian atau merasa sendirian. Bisa saja kamu merasa, kok aku punya hubungan ada orang dekat tapi kok aku ngerasanya seperti sendiri aja. Oke? Selain dari itu ada masalah anak ya. Di sini ada memang secara literally dari awal itu kamu sudah tahu bahwa hubungan ini tuh banyak sekali kebohongannya, banyak sekali yang sudah dari awal tuh banyak yang mencurigakan gitu loh. Paham gak sih sebenarnya kalau surat di sini? Dan di sini ada satu sisi kekanak-kanakan ya. Dari awal sikap dia itu seperti menjaga jarak dan sikap dia bisa saja kekanak-kanakan, nggak peduli, cuek, sembrono, kayak nggak terjadi apa-apa gitu loh ya. Masalah dengan kalau Sora lihat di sini, ada yang memang kalau Sora lihat di sini, ada yang literally mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang masih punya suatu hubungan. Ya, jadi ini bisa saja third party situation, yang mana bisa saja orang ini adalah seseorang yang sudah punya anak, yang sudah punya pasangan, dan pasangan dia bisa saja adalah sosok yang mendominasi atau mengontrol dia, itu bisa ya, sehingga ada power lebih dari pasangannya. Mungkin bisa saja pasangannya lebih dominan atau pasangannya yang justru secara materi lebih besar dari dia dan sebagainya ya. Tapi di sini ada sosok yang lebih besar gitu loh ya. Kalaupun dia tapi dia nggak third party situation kok. Kalau sholat di sini bisa saja ada sosok orang tua, ibu atau ayah gitu loh ya. Dan dia tuh yang selalu ditekan dengan posisi ya kamu kan anak, paham ya? Gitu loh. Jadi gini, alasan bisa satu, bisa semua diborong. Oke, disesuaikan lagi, selalu harus Sora ingatkan. Sorry kalau ngomongnya diulang-ulang karena masih banyak banget yang nggak ngerti konsepnya tarot reading secara general.
Bisa aja cuma cocoknya 50%, cuma 30%, atau malah nggak sama sekali gitu loh. Oke? Dan di sini ada isu tentang perencanaan. Oke? Artinya bisa saja kayak kurang jelasnya masa depan hubungan, tapi ini juga bisa menandakan ada banyak hal yang kamu merasa bahwa dia tidak terbuka gitu loh ya. Oke, bagaimana situasi hubungan kalian saat ini? Kita lihat secara garis besar situasi hubungan Clover. Man. Hubungan ini itu seperti gimana ya kalau Sora bilang? Ada yang masih ada menggantung di sana gitu loh ya. Ada yang kadang-kadang dia masih on off dari kamu juga ada. Kayak ada dan tiada gitu loh. Jadi mungkin saja ada sesuatu yang masih menggantung belum selesai di sana, atau di sini kalau yang Sora lihat masih ada dari kamu atau dari dia yang mungkin sebenarnya tersimpan suatu harapan meskipun kecil. Paham kan maksud Sora? Tapi di sini adalah situasi adalah kamu sebenarnya berharap setidaknya gitu ya, mungkin dia ada sedikit usaha gitu loh. Terus kenapa kok dia kayak menganggap ya sudahlah nanti mudah lupakan kamu? Kenapa begitu? Oke. Kenapa dia berpikir seperti itu? Yang pertama, dia pikir bahwa dia itu ada sisi narsistik ya, yang dia merasa bahwa mungkin saja masih banyak orang yang mau kok sama saya, masih banyak orang lain. Itu tadinya awalnya dia berpikir seperti itu. Dia masih berpikir bahwa toh nanti kalau kamu satu, saya banyak yang mau, dia berpikirnya seperti itu. Kedua, dia berpikir bahwa nanti kalaupun enggak, kamu pasti nyariin saya. Jadi ada sisi narsis memang di sana, ya. Yang kedua, dia merasa masih ada opsi lain, bukan cuman kamu satu-satunya, gitu ya. Jadi di sini ada sisi yang narsis dan dia merasa bahwa ada opsi lain kok. Dan juga dia ada yang berpikir bahwa mungkin kamu juga punya opsi yang lain kan, nggak cuman aku, gitu loh. Dan di sini kalau yang Sora lihat dia merasa bahwa masih ada kesempatan-kesempatan lain untuk bisa bertemu dengan orang lain. Dunia ini masih luas, dunia ini masih gede, masih banyak orang-orang lain kok. Gitu loh. Ya, itu yang alasan utama kenapa dia merasa bahwa gampang kok lupain kamu. Toh ini juga bisa menandakan dia merasa bahwa kalian itu beda jalan ya, crossroad. Kalian itu bersimpangan ya. Kalian tuh seperti susah adanya suatu jalan temu. Itu juga bisa yang ngebuat dia kayak ngerasa ya sudahlah nanti aku bisa lupakan kamu. Oke. Tapi sekarang bagaimana setelahnya? Kenapa dia keliru tidak bisa lupakan kamu? Oke. Ada side, ada sun, ada cross, ada penyesalan ya, ada penyesalan dari dia yang mengambil keputusan terburu-buru, bisa saja memotong sepihak gitu ya, gitu loh ya, atau memang putusnya pun nggak ngenakin ya, menyakiti gitu ya, putusnya dengan rasa sakit, istilahnya putusnya nggak baik-baik. Seorang mana ada sih putus yang baik-baik? Bukannya orang putus itu pasti ada alasan nggak baik, makanya sampai mau putus atau nggak berkomunikasi. Tapi artinya kan ada yang masih bisa berkomunikasi, masih bisa tetap berteman dan sebagainya. Nah ini kalau Sora lihat, di sini ada rasa penyesalan yang menyerang dia, yang sangat kuat atas keputusan dia yang sepihak itu. Dia merasa bahwa keputusan dia itu terlalu terburu-buru dan sekarang malah menjadi beban dia dan malah membuat dia jadi kepikiran. Sebelum kita lebih lanjut, oke, kita lihat dulu ya, lebih lanjut ciri-ciri dari orang ini. Siapa sih sebenarnya orang ini? Siapa sih sebenarnya orang ini? Sora akan ambil stick di sini beberapa ya. Satu, cepat aja, dua. Tutup tiga. Ini tutup mata ya guys. 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Hari Sabtu, kamu berdealing dengan seseorang yang bisa saja lahir di hari Sabtu, kamu lahir di hari Sabtu, atau kalian sering banget ketemuan atau komunikasi intens di hari Sabtu. Ya. Ada yang ungu, bisa saja kamu atau dia suka warna ungu, ya.
Ada merah, jadi di sini ada yang ungu, ada yang suka warna merah. Kendaraan dia mungkin warnanya ungu atau warnanya merah, kendaraan kamu itu juga bisa. Kalau warna ada ungu, merah, dan ada hijau. Wow, sesuai dengan kartu Sora yang nuansanya hijau dan hijau. Oke. Bisa saja memang suka warna kesukaan kalian di antara 3 warna itu ya. Oke. Lalu ada physical touch. Bahasa cinta dia itu biasanya menunjukkan dengan sentuhan secara fisiknya. Entah dengan pelukan, entah dengan belayan, entah dengan bergandengan tangan gitu ya. Oke. Ada hari Jumat. Jadi selain ada hari Sabtu, ada hari Jumat. Nah, 2 hari ini bisa berarti sesuatu. Hari ulang tahun kamu, hari ulang tahun dia, hari jadian, hari terakhir komunikasi, hari terakhir ketemu. Salty. Suka segala sesuatu makanan yang asin-asin ya. Jadi memang ada orang yang kayak temennya Sora, dia lebih suka makan kue-kue gorengan atau kue yang kayak arem-arem gitu ya, daripada yang manis-manis. Itu ada. Oke, dan kalkulator. Nah, ini bisa saja dia bekerja dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kalkulator atau hitung-menghitung, ekonomi, akuntansi begitu ya. Itu bisa. Atau dia jago ngitung ya, matematikanya mungkin jago ya, kalkulator. Atau memang dia lebih kepada orangnya kalau punya pengeluaran dan segala sesuatunya itu lebih kepada perhitungan gitu loh ya, orangnya gitu loh. Lebih kepada hati-hati dalam hitung-menghitung, tapi itu bisa juga kamu. Nah, kenapa sekarang dia jadi beban setelah memutuskan kamu begitu saja? Ya, padahal dia tadinya awal confident kalau ada seseorang yang ya dia berpikir bahwa nanti bisa ketemu sama yang lain. Apa yang sesungguhnya dia rasakan? Yang pertama, dia itu merasa bersalah gitu loh ya, karena ngambil keputusan sepihak. Tapi di satu sisi dia merasa memang kalau aku tuh memang mungkin harus pergi dulu, ada yang harus aku selesaikan urusan aku gitu. Jadi orang ini mungkin ada urusan yang harus dia selesaikan gitu ya. Entah untuk mendapatkan izin dari ibunya, atau entah untuk menyelesaikan dulu dengan hatinya sendiri kepada siapa dia harus mau memilih. Ada perasaan bersalah karena ternyata dia kepikiran terus apa yang sudah dia lakukan dan apa yang sudah dia katakan sama kamu. Dan dia merasa bersalah ya, karena kalau sholat di sini kan banyak yang sakit ya, Said itu sakit, banyak rasa sakit yang dia katakan atau diucapkan. Dan dia merasa pada saat itu dan bahkan saat ini pun dia merasa memang lebih mudah untuk menjauh gitu loh. Dia pikir dia merasa dia ceroboh untuk memilih jalan tergampang aja, jalan tergampang yang menjauh gitu loh. Tapi ternyata menjauh secara fisik belum tentu secara hati. Tapi sekarang setelah sudah lebih tenang, dia bisa lebih berpikir secara jernih gitu loh ya. Dan sekarang dia baru bisa merasakan bahwa ternyata melupakan kamu tidak semudah itu. Karena memang tidak ada seseorang yang bisa dibandingkan sama kamu. Artinya orang ini menyadari ya, mungkin saja dia mencoba mencari pengganti yang lain walaupun cuma sementara dan sebagainya. Atau bahkan dia membanding-bandingkan kamu sama orang lain, itu ternyata tidak bisa dibandingkan. Ya, ada chemistry yang beda, ada perasaan yang beda, ada rasa yang berbeda, yang unik yang ada hanya di kamu. Dan dia menyadari kamu selama ini sudah berusaha menjadi seseorang yang sangat baik untuk dia, mengerti dia, memaafkan dia. Mungkin memaafkan dia juga bukan sekali dua kali ya, mungkin berkali-kali ya, mau memberi dan menolong dia gitu loh ya. Oke. Dan banyak yang masih sering bermimpi soal kamu. Jadi gini loh, ketika seseorang itu sering mimpi, kita sering memimpikan orang itu atau orang itu sering memimpikan kita, itu berarti masih ada perasaan peduli, masih ada sayang, masih ada perasaan yang nyangkut dan terkoneksi ya. Hanya memang dia sekarang belum ke kamu karena dia memang masih banyak ketakutan, masih banyak kekhawatiran, atau ada juga yang gengsi. Kalau dia datang ke kamu sekarang, apa yang mau kamu ucapin sama dia, mungkin kamu akan ngebales nyakitin dia lagi. Itu yang dia merasa, aku belum siap untuk menghadapi kamu. Banyak di sini yang mulai stalking kamu ya, mau cari tahu kamu sekarang gimana, keadaan kamu gimana. Kak Sora, tapi dia blocking aku segala macam. Hey, banyak cara menuju Roma, oke? Terus dan dia sebenarnya bingung gitu loh. Dia tahu dia sudah membuat segala sesuatu berantakan di antara kalian, dan dia tidak tahu bagaimana
menyelesaikannya gitu loh. Dan dia ada ketakutan kamu tuh mungkin saja sudah tidak bisa terima lagi dia, dan kamu mungkin sudah tidak sayang dia lagi setelah apa yang sudah dia lakukan gitu loh. Jadi di antara dua nih, antara kamu memang masih sayang atau kamu memang dia berpikir kayak nggak mungkin deh kamu maafin aku, tuh kan? Ada ketakutan kalaupun dia kembali kamu akan nolak dia, itu yang dia pikirin gitu loh. Dan aku masih belum ketemu kata-kata untuk menjelaskan sama kamu perasaan aku yang ternyata masih sayang kamu, ternyata masih ada ikatan. Merasa bersalah. Perasaan dominasinya tuh dari tadi perasaan bersalah sama takut ya untuk ngadepin kamu, itu yang Sora lihat. Dan ada perasaan kerinduan karena kenyamanan yang kamu berikan tidak bisa dia temukan di orang lain. Oke, itu yang terjadi. Oke, terus gimana ke depannya? Oke, terus gimana ke depannya? Dia menyadari bahwa sulit sepertinya untuk kamu bisa menerima dia kembali. Memang harus ada perpisahan. Dia cuma tahu bahwa intuisi dia bilang bahwa aku memang harus melepaskan kamu, harus ada perpisahan gitu loh ya. Walaupun di lubuk hatinya dia, sebentar ya, dia merasa seperti kayak perpisahan itu harus terjadi gitu loh ya. Kayak dia merasa bahwa memang akan sangat sulit untuk kita sama-sama gitu loh. Jadi dia merasa kayak memang mungkin gak ada opsi lain selain kita tuh harus pisah gitu loh. Karena mungkin dia juga tidak bisa memilih kamu sepenuhnya, dan kamu juga mungkin udah gak mau sama dia, kamu akan nolak dia gitu loh. Dan dia merasa memang mungkin jalan takdir kita nggak bisa sama-sama. Tapi jauh dari dalam lubuk hatinya dia juga, dia berharap kamu masih bisa membuka pikirannya. Mungkin masih bisa kayak ada ya jalan untuk kita tuh paling tidak mungkin berdamai, bertemankah gitu ya. Karena memang kalian terlalu banyak perbedaan dari cara berpikir, ada yang berbedaan pendapat, perbedaan keyakinan gitu loh. Belum tentu agama ya, prinsip dan sebagainya juga bisa gitu loh. Dan memang ada koneksi dari di antara kalian dari past life ya, kalau yang Sora lihat di sini gitu loh. Jadi makanya mungkin ada ikatan yang kuat juga gitu loh ya. Dan sebenarnya ya, jauh di dalam lubuk hati dia ada afirmasi yang masih tertinggal. Afirmasi yang tertinggal, setidaknya untuk kamu mau membuka hati untuk dia. Walaupun mungkin kalian tidak bisa bersama-sama, tapi ikatan soulmate memang ada di sini gitu loh. Tapi dia berharap paling nggak kamu mau dulu lah komunikasi sama dia, memaafkan dia. Karena mungkin dan kalian banyak yang sudah nggak mau ya, ngindar dengan berbagai cara kalian. Dia masih ada yang bermanifestasi, semoga kamu mau memberikan dia kesempatan lah, ibaratnya gitu. Open mind dulu gitu. Nasehat buat kamu apa? Oke. Oke. Yang paling terutama kalau buat kamu adalah kesetiaan nomor 1 ya. Dan apa namanya itu jadi paling penting untuk kamu. Sembuhkan diri dan jiwa kamu dan carilah seseorang yang memang kamu tahu akan setia dan mau apa namanya menemani kamu terus-terusan. Artinya jangan ada kebohongan dan manipulasi. Artinya itu memang kamu butuh seseorang yang menyokong kamu untuk perkembangan kamu juga gitu loh ya. Dan memang kalau memang harus diakhiri ya sudah diakhiri, apapun hubungan kalian, kalau memang tidak bisa jalan ke depannya ya sudah gitu loh. Kamu tahu bahwa ikatan memang ada, tapi memang apa yang sudah harus diakhiri memang harus diakhiri ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kalaupun mungkin masih mau berteman ya cukup jadi teman aja lah ya, kalaupun masih mau kenal gitu. Tapi kalau memang merasa nggak bisa Sora, aku terlalu sakit atau takut baper dan sebagainya, ya sudah lanjutkan hidup. Jadi Sora hari ini tidak akan mengecek kapan dia menghubungi kamu ya, karena kalau Sora di sini dia lebih kepada memang menunggu kode dari kamu. Karena dari kamu kalau Sora lihat di sini, bahkan mungkin sekarang ada yang sedang usaha deketin kamu tapi kamunya udah nggak mau respon gitu loh ya. Kalau memang kamu masih mau merespon dia,
tinggal bicara heart to heart ya, secara terbuka, secara dewasa. Keluarkan unek-unek, dia keluarkan unek-unek, kamu keluarkan unek-unek ya. Kalau memang kamu ada perasaan apa, ya sudah gitu loh. Walaupun masih ada perasaan sayang, ya sudah. Kalau memang harus diakhiri, diakhiri. Kalau Sora lihat di sini, dia pun kalau dia cuma mau ketemu, mau minta maaf dan mau menunjukkan bahwa aku tuh masih ada perasaan sama kamu. Tapi kan kamu boleh punya ketegasan ya. Ya. Itu yang Sora lihat di sini. Hati-hati kalau memang nanti ketemu jadi baper. Kalau memang menjaga jarak lebih baik, ya sudah. Kalau untuk memang mengakhiri itu dengan cara yang mungkin kurang mengenakan. Karena kalau Sora lihat di sini hati-hati. Kalau ketemu lagi, komunikasi lagi malah jadi baper. Ya, sedangkan ya kamu udah tahu sendiri gitu bahwa hubungan ini memang kenceng untuk jalan pisahnya. Ya, jadi seorang nggak akan ngebahas kapan dia ke kamu dan sebagainya ya, karena memang dia menunggu kabar dari kamu, keputusan di tangan kamu. Kalaupun memang udah nggak mau komunikasi lagi, ya sudah gitu loh. Tapi jangan membenci lah, gitu kan, nggak bagus buat kesehatan jiwa kamu. Oke? P, G, untuk ini dulu ya, alfabetnya I, A, R, U, X, S, P, R. Oh, inisial R banyak ya, red ini ya. Oke, O, H, B, S, L, J, dan V. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Kita coba lihat untuk astrologinya. Aquarius, Sagittarius, Leo, Virgo, Aquarius lagi, Cancer, dan Pisces. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk teman-teman yang mau beli gelang ya, gelang singa untuk teman-teman cowok dan gelang kupu-kupu untuk teman-teman yang perempuan ya, Sora hanya akan cepat aja kasih tauin bahwa ini adalah memulihkan untuk energi negatif dari rose quartz crystal yang teman-teman cowok untuk membawa kesuksesan, lebih berani, lebih maco, lebih jantan ya. Untuk teman-teman yang cowok, ini adalah hematite sama Tiger Eye. Semua keterangan, penjelasan, fungsi ada di video yang sudah Sora buat, linknya ada di bawah ya. Nanti Sora kalau promosi kelamaan diomel-omelin melulu. Dari kemarin Sora nggak ngerti kenapa. Kenapa sih orang nyari rezeki aja haters banget gitu. Tapi Sora cuma bisa ketawa gitu loh. Orang nyari uang kok dinyinyirin gitu loh. Ya, semoga kamu memahami bahwa Sora hanya berusaha berdagang. Namanya juga pedagang ya, harus promo gitu loh. Tapi Sora kadang-kadang bingung sama orang-orang, kenapa sih membenci orang tanpa alasan gitu. Please, making this world is a better place. Tolong jangan benci tanpa alasan. Apalagi orang di sosial media, kita nggak kenal juga gitu ya. Ya begitulah ya manusia. Oke. Itu aja dari Sora ya. Untuk yang mau beli gelang, untuk yang mau personal reading, untuk mau yang beli kartu, untuk yang mau personal reading, semuanya linknya ada di bawah ya, atau di Instagram Sora @sora_tarot. Mohon maaf ayah bunda, kakak adik, teteh, dan semuanya, saya belum ada WhatsApp ya. Jadi saya belum sampai detik ini saya buat video tidak ada WhatsApp, hanya ada 2 metode, Telegram atau Instagram. Silahkan kamu pilih salah satu. Kalau belum ada pun kamu tinggal download. Oke, kenapa? Itu juga menunjukkan keinginan kamu atau memang apa yang namanya usaha kamu untuk memang menolong diri kamu sendiri. Apalagi kalau yang mau konsul gitu ya. Rasanya cuma perlu download, itu nggak nyampe 5 menit kok. Download, kalau kamu nggak suka ya tinggal di delete sesudahnya, gampang kan? Gitu. Sora punya alasan secara pribadi yang rasanya nanti panjang kali lebar kalau Sora harus jelasin. Itu aja ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye bye. Oh iya, jangan lupa main-main ke channel kedua Sora, Miss Hana Sora Channel ya. Kalau yang belum, main ke sana biar cepat 10.000 subscriber pertama, dan apa namanya, aku juga bakal bisa rutin terus untuk upload di sana. Bye bye.